Halo Solider, selamat datang di podcast Litbang Update. Nah, di podcast ini kita itu ngobrolin tentang ide, inovasi, dan inspirasi di dunia ternak perah. Kenalin, aku Naira sebagai pembawa acara di podcast perdana kali ini yang bertajuk Meracik Susu Merintis Usaha. Nah, Soliders, kalian pasti udah tahu nih kita bakal bawa brand apa di episode kali ini. Tentunya ini tuh adalah brand yang udah terkenal dan hits di Jatinangor. Dan mahasiswa di Jatinangor pun juga pasti udah beli nih brand ini tuh. Nah, jadi kita panggil aja langsung, yaitu Kang Aldi sebagai owner dari Malabar. Halo. Oke, halo Kang. Gimana nih Naira. Kang kabarnya? Kabar baik, puji Tuhan. Oke, gimana nih Kang? Udah ngelilingin Unpad kan tadi? Oh ya, Gimana akhirnya nih? aku nostalgia lagi. Padahal Asik. sebenarnya aku tinggal di sini. Jadi Oke. aku tuh masih tinggal di Jatinangor. Muter-muter tadi cuman sekedar kayak Flashback. flashback lagi. Oke. Jadi tadi aku ke FIB. Oke, berarti Aku tadi ke di FIB ke kantinnya atau gimana Kang? Ya, aku ke kantin. Ke apa? Sokudo ya? Sakudo, Atau kamu tahu Sakudo? tahu. Tahu. Kantin terbaik di Iya, Universitas benar sih. Pajajaran. Itu estetik kantinnya kalau sore-sore. Betul. Sore, pagi, malam Iya, betul. bagus sekali. Oke nih Kang, karena di episode kali ini tuh membahas ya meracik susu merintis usaha, jadi aku pengen tahu nih tentang lebih dalam mengenai brand Malabar kali ini. Karena aku juga udah sering juga beli Malabar yang di Jalan Sayang Betul. gitu. Oke. Terima Terus kasih sudah jajan, iya, Kak Naira. iya oke, dan gak di Jalan Sayang juga ya, ada di depan Geria. Betul. Dan ada cabang juga kan di Pati Ukur. Yang terbaru di Bandung di Ya. Pati Ukur, betul. Oke, jadi nggak lama-lama aja sih Kang. Aku kepo nih sama sebenarnya Malabar tuh berdirinya tuh kapan sih Kang? Atau kayak masih baru-baru atau udah lama gitu? Oke, jadi Malabar, susu Ya. Malabar itu sebetulnya aku nggak tahu persis sih, kayak tanggal ulang tahun Oke. lahirnya si susu Oke, Malabar ini. Tapi aku inget kalau di tahun 2019 Oke. cikal bakal ada nama susu Malabar, terus proses jualan pertamanya itu di sekitar tahun 2019. Oke. Jadi susu Malabar itu lahir di Jatinangor. Itu kenapa tagline kami susu Yeah. Malabar hari ini tuh kemurnian dari Jatinangor. Gitu. Oke. Ala-ala bawa-bawa Jatinangor. Berarti sebelum Covid ya adanya? sebelum Covid, betul. Oke, sebelum Covid. Berarti nanti bakal diceritain dong gimana lika-liku waktu Covid. Boleh banget. Karena itu lumayan membekas ya di Iya ya, aku pas. sebagai pengusaha susu. Oke. Berarti di 2019 berarti udah ada yang di Jalan Sayang langsung atau di awalnya yang di depan gereja itu? Oke, kalau boleh aku cerita Oke, sedikit boleh, awal boleh. mula, perjalanan susu Malabar ini. Susu Malabar itu pertama kali kami jualan itu sebetulnya nggak langsung buka toko. Jadi dulu aku sewaktu masih kuliah di tahun 2019 itu adalah istilah kayak ngobrol-ngobrol random sama temen, namanya Rido. Dari hasil obrolan itu kami kayak, di semester akhir ini kok kita gabut banget ya, kayak kita ngelakuin sesuatu yuk gitu. Oke. Jadi sekedar kayak ada obrolan basa-basi. Iya, kayak basa-basi ngomong lah biasa, ya. Dua laki-laki di akhir semester yang pusing sama Iya. skripsi, pusing sama aktivitas kuliah gitu-gitu. Jadi akhirnya kita bikin sesuatu yuk gitu. Akhirnya saat itu dia punya kepikiran bikin kafe. Oh, Kafe, oke. nggak tahu konsepnya seperti apa. Tapi akhirnya saat itu aku punya ide, sejujurnya bukan ide sih, jatuhnya terinspirasi dari beberapa brand di Jatinangor. Oke. Jadi kalau kalian tahu Gomil, aku mungkin boleh ya, nggak apa-apa disebutin ya, karena ini sangat amat menginspirasi Iya, aku. menginspirasi ya Susu berarti. Malabar, gitu, Oke. cikal bakal susu Malabar. Kemudian ada di Jatinangor, mungkin kalian semua tahu juga, Whiscar. Oh iya, tahu. Oke, Oke, kalian- tahu. Gomilk itu susu banget. Kalau Whiscar Whiscar ini susu banget. Dan saat itu di
tahun-tahun aku masih kuliah, mereka nih kayak jadi leader market minuman Oke. enak di Jatinangor Jatinangor, gitu. oke. Jadi aku kayak ada sedikit terinspirasi, jadi kayak aku ambil tengah-tengahnya tuh. Oke. Kayaknya susu sama buah tuh enak ya gitu. Oh, Ngerti sih? iya, Kayak iya. ada susu, ada buah gitu. Terus aku main di situ. Idenya dari situ awalnya. Terus akhirnya kami seriuskan itu sebenarnya bukan serius sih, tapi lebih ke kayak coba-coba ke Trial and error. ya trial and error-nya tuh kami jual ke teman-teman. Oke. Jadi open PO. Oh, oke, PO dulu berarti PO awalnya. dulu ke teman-teman. Beli dong, beli dong, beli dong gitu. Jadi itu menurut aku salah satu enaknya jadi mahasiswa ya. Kita punya banyak temen. Iya, benar. Terus teman-teman kita doyan jajan. Oke. Terus kita bisa sedikit maksa gitu. Iya, Beli dong benar-benar. gitu. Kayak kita Oke. target 20 cup gitu. Ya. Gampang gitu kan. Teman-teman kita banyak ya. Iya. Jurusan lain, mana-mana gitu. Terus akhirnya dari feedback teman-teman aku itu hampir semuanya tuh positif. Oke, berarti Kayak, enak. enak nih, jual aja bla 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 Iya, gitu. iya. Kayak semuanya tuh nge-push untuk kayak seriusin aja, Iya, seriusin seriusin. aja Oke, gitu. oke. Terus akhirnya oke, kita kayaknya ini bagus nih untuk kita seriusin gitu gitu. Itu masih di tahun 2019. Akhirnya kita belum berani buka toko, tapi kita coba masuk ke tenan-tenan di acara-acara UPAD. Oke. Jadi Berarti dulu di boot gitu ya. Di boot betul, di tenan-tenan. Akhirnya kita kayak dulu cukup sering sih di tenan-tenan gitu. Jadi awal-awalnya di situ. Sampai akhirnya kita berani buka toko pertama itu di tahun 2020. Oh, berarti buka tokonya di 2020, tapi Pertama. merilisnya dari Ya, 2019. toko pertama kita tuh di tahun 2020. Itu aku masih inget di bulan Februari. Oh, oke. Februari atau Maret ya? Sekitaran itu. Oke. Karena aku ingat kenapa? Karena 1 bulan kami buka toko. Sebenarnya bukan toko banget sih. Cuman kayak kita numpang halaman di toko orang gitu. Cuman aku anggap itu udah toko gitu. Karena ada Oke. bayar sewa bulanannya Iya. gitu-gitu. 1 bulan kita dagang susu Malabar ini, kita langsung tutup. Wow, kenapa tuh, Pak? Karena tadi kita ada obrolan sedikit tadi soal COVID. Oh, Iya, oke. jadi susu Malabar ini salah satu brand yang hancur, lebur. Kalau ngingetnya sih kayak, aduh ya ampun kok bisa gitu banget ya. Karena Iya sih. benar-benar masih 1 bulan. Dari tanggal 1 kita buka, di akhir bulan kita tutup. Soalnya Jatinangor saat itu di 2020 awal itu semuanya benar-benar lockdown. Iya, iya. Unpad nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan apa-apa. Sama sekali. Pulang mereka semua, teman-teman aku juga pulang. Iya. Para calon-calon pembeli aku kan padahal Iya. mereka teman-teman aku Iya. balik semua yang ke Bekasi, ke Depok, ke Jakarta dan lain sebagainya. Jadi sisa-sisa kayak orang yang jauh-jauh banget tuh. Kayak aku Iya. dari Lampung, Oke. jadi aku nggak pulang saat itu. Oh, Jadi berarti oh apa? ya udahlah di Nangor aja gitu. Gitu sampai akhirnya itu aku semester akhir 1 bulan tutup karena iya udahlah kayaknya nggak jalan, nggak berhasil. Udah alam semesta udah bilang ini Tutup aja. tutup gitu. aja, hancur gitu. Jadi akhirnya aku sama temen aku itu, oh Malabar ini kita bertiga ya. Oke. Aku lupa nyebutin satu orang. Aduh, Kang, gimana deh? Aduh, itu temennya kasihan. Iya. Ih, parah Ya, ini jadi- kalau nonton. Jadi 3 orang inisiator sih sebenarnya Iya. susu Malabar ini. Aku, Rido dan satu Popo. Gitu. Berarti itu sefakultas sama Kang semua. Sejurusan kebetulan. Oh, sejurusan. Sejurusan, satu angkatan, satu kelas, gitu-gitu. Berarti CS lah. CS, CS, sahabat. buat- Jadi kayak dari Oh, sahabat, sahabat. membangun usaha yang ya itulah. Oke. Gitu. Oke, berarti Kang aku mau kepo nih waktu pas yang apa ya, waktu pas kan itu yang 1 bulan buka, terus tiba-tiba pas yang akhir bulannya itu tutup gara-gara COVID. Nah itu tuh ada kepengen lagi ngebuka Malabarnya itu kapan, Kang? Oke. Setelah kejadian itu kayaknya kami langsung down kayaknya ya. Aduh. Jadi kayak gitu kayaknya menyerah deh. Saat itu kalau aku pribadi saat itu aku kayak menyerah sih. Kayaknya udah deh. Pandemi itu terlalu besar untuk Malabar yang baru 1 bulan gitu. Iya, Ngerti gak sih? iya, karena brand-brand baru- gede iya. aja kalangan kabut kan. Apalagi Malabar yang masih 1 bulan buka toko terus kita langsung dihantam sama itu. Jadi saat itu aku udah kayak udahlah gitu. Jadi Udahlah gitu. demot dulu, nggak ada motivasi dulu nih selama Saat itu sama sekali enggak. Jadi kayak langsung yaudah ambil fokus baru biar nggak kepikiran, biar nggak Oke. sedih, biar nggak galau dan lain sebagainya. Yaudah deh skripsi deh selesai Oh, dulu. skripsiin. Oke. Gitu. Sampai akhirnya aku lulus di tahun 2020 Mei. Jadi jaraknya deket banget kan. Iya. Maret ke Mei itu aku lulus bulan Mei. Nah setelah lulus
aku bingung lagi. Ini aku harus ngapain ya setelah lulus kayak gitu. Akhirnya dari situ, dari durasi yang cukup lama ya menurut aku ya, Mei, Juni, Juli, 3 bulanan itu aku nggak tahu harus ngapain. Daftar kerja susah banget karena saat itu masih awal-awal banget lockdown. Kayaknya lowongan kerja tuh susah banget. Ya. Kayak gitu-gitu. Bahkan yang di apa namanya lay off dan lain sebagainya itu banyak juga gitu-gitu. Akhirnya karena aku nggak punya kegiatan saat itu, di 3 bulan itu kos-kosan masih ada sampai Desember. Jadi saya nggak mau kemana-mana, yaudah ngabisin aja di Jatinangor Di gitu. Jatinangor. Iya, jadi akhirnya saat itu aku memberanikan diri untuk buka lagi. Oke. Sama temen Akang juga? Nah, Atau sendiri dulu? dari 3 orang ini, satu orang kayaknya dia akhirnya kayaknya gue udah nyerah deh gitu. Oke. Kayaknya enggak deh gitu, karena dia kebetulan si teman aku yang satu ini emang nggak lulus bareng. Jadi dia masih sibuk skripsian. sama skripsinya, sama beberapa hal yang dia kerjakan gitu-gitu. Akhirnya tinggal 2 orang ini, aku dan Popo tadi. Kayak gitu. Jadi kita berani buka toko lagi itu di bulan Agustus Agustus 2020. 2020 di tahun yang sama. Oke. Jadi ada jarak Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Di 6 bulan itu baru kita ayo deh kita coba lagi deh gitu. Tapi itu lebih ke kayak kita, aku sih pribadi ya, karena aku ngajak-ngajak si teman aku yang satu ini. Karena kalau sendiri banget tuh kayaknya sepi ya. Iya, sepi gitu. Dagangannya sepi, sendiri kayaknya terlalu ini deh, terlalu susah buat aku. Jadi aku ngajak-ngajak gitu. Ayo, kayaknya bisa deh. Enak kok, teman-teman kita dulu bilangnya enak bla 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 gitu. Karena lingkungan di sekitar aku saat itu tuh emang support ya. Nggak tahu kenapa aku selalu berada di lingkungan yang suportif, menyenangkan. Jelek bilang jelek kayak gitu-gitu. Enak bilang jadi enak. Jujur lah. Jadi jujur, teman-teman aku saat itu jujur gitu. Jadi memotivasi untuk ini bisa kok, ini produk ini laku kok gitu. Ini cuman karena pandemi itu kok, bukan karena produknya yang gagal, bukan kita yang gagal. Saat itu membangun motivasi lagi. Iya, membangun motivasi lagi. Nggak, akhirnya udah bulan Agustus kita buka. Tapi akhirnya kan dulu awal-awal aku dagang, target utama itu adalah mahasiswa ya. Iya. Aku dagangnya di sekitar Jatinangor gitu. Tapi saat itu di bulan Agustus itu mahasiswa tuh belum ada. Ya masih di rumah kosong lah, belum ada aktivitas mahasiswa di kampus. Semuanya kalian masih ngerasain kuliah online mungkin? Enggak ya? Udah. Waktu COVID aku masih SMA malah. Awal-awalan COVID. Oh iya, saya tua ya. Ya, jadi kayak gitu. Aku masih SMA kelas 10 11. Iya, online. Ya kurang lebih vibes-nya kayak itulah. Kalian di rumah, nggak keluar rumah. Nggak ke kelas, nggak ke sekolahan, jadi nggak ada ke kampus, nggak ada aktivitas kampus kayak gitu-gitu. Jadi aku saat itu, jadi kita tarik tokonya agak jauh ke daerah perumahan. Itu kenapa toko pertama susu Malabar setelah pandemi itu di Jalan Sayang yang di depan perumahan Kopi. Itu toko pertama kita, yang kecil, bangunannya semi permanen gitu-gitu, yang harga sewanya murah, terima kasih Bapak. Gitu-gitu. Jadi aku dan teman aku Popo ngambil pasarnya, pindah pasar, pindah target konsumen kayak gitu. Jadi lebih ke masyarakat umum, pekerja, orang tua, anak-anak kecil, anak sekolah kayak gitu. Begitu kurang lebih. Sampai akhirnya kita ternyata makin lama Nangor rame lagi. Kita buka toko yang di Sayang, yang kedua. Terus ternyata anak ITB kampusnya ke Nangor juga, mahasiswa barunya kita buka lagi yang di depan Geria kayak gitu. Sampai akhirnya yang terbaru kita buka outlet di Bandung. Yang di DU ya, betul. Yang depan Ali Borme. Betul. Nah Kang, karena tadi kan udah kayak mention Jatinangor nih. Kenapa sih Akang tuh memilih kayak yang pertamanya tuh yang di Jatinangor ini? Kenapa gak yang kayak misalnya kan tadi juga teman-teman Akang kan pulang ke Bandung. Kenapa sih gak misalnya kalau nggak pulang ke kotanya masing-masing? Kenapa sih kayak gak yang di Bandung aja gitu outlet pertamanya? Kenapa nggak Bandung? Karena kan di sana juga ada Unpad di DU kan. Betul. Berarti ini kita ngomongin toko pertama ya? Iya. Karena modal aja. Jadi tadi alasan aku pertama karena aku masih punya waktu kosan sampai Desember. Sampai Desember ya. Jadi aku masih bisa males-malesan di kosan itu, tanpa mikirin apa, paling cuma makan, bla bla bla, pengeluaran kecil lah gitu. Jadi kalau kepikirannya Bandung atau daerah lain agak malah ngeluarin modal yang lebih besar. Transportasinya juga ya. Tempat tinggal, toko gitu-gitu. Sama ini sih mungkin karena aku jadi aku angkatan 2016.
Aku angkatan 2016, ke 2020 tuh udah 4 tahun kan. Jadi aku cukup mengenal daerah Jatinangor. Jatinangor, oke. Jadi seluk-beluknya, gang-gang Gangnya, kecilnya enggak, aku udah jalan-jalan tahu. tikusnya. Iya, terus Oke. kebiasaan-kebiasaan masyarakat di Ya oke, dalamnya. dari siang sampai Siang sampai malam itu gitu, seperti apa? Oke. gitu-gitu. Terus aku pernah jadi mahasiswa juga. Jadi aku kenal persis kalau nantinya masih balik lagi gitu. Aku kenal persis kehidupan mereka seperti apa, jajannya seperti apa, makannya seperti apa. Kayak gambaranku adalah apa yang aku suka kayaknya orang-orang di Jatinangor akan suka gitu. Iya, oke. Gitu. Kayak udah tahu juga gitu ya Kang, kayak harga ini tuh kayak worth it apa Iya, enggaknya, betul, lebih kayak ke buat sana. buat Betul, mahasiswanya. Oke. Nah, kan tadi juga Kang, aku juga pengen tahu sih kayak apa sih tantangan terbesar yang dilalui Akang selain yang COVID itu? Apakah kok yang keadaan waktu COVID itu tuh udah paling besar gitu? Apakah atau ada lagi gitu? Waktu pas Besar, merintis Malabar awal-awal. mungkin terbesar COVID kali ya. Ya paling kok COVID. Tapi di bawah itu kayak pandemi itu 10, ada di nomor 9,8, jadi nggak jauh beda. Jadi kayak karena toko pertama aku setelah pandemi itu aku tarik ke masyarakat umum, mereka nggak tahu sama sekali. Karena aku juga belum tahu ilmu-ilmu dagang saat itu, bahkan sampai sekarang aku juga masih belajar gitu. Jadi ternyata jadi nama Malabar saat itu tuh masih Malabar aja. Jadi kata-kata cuma Malabar. Malabar. Karena kita saat itu kan apa ya, marketingnya itu kita lebih kayak kita bikin Instagram. Jadi orang-orang baca, lihat konten gitu. Tiba-tiba kita masuk ke masyarakat yang baru, masyarakat umum, mereka tuh nggak maksudnya bukan nggak tahu sih, tapi lebih ke mereka nggak main di sana gitu. Mereka nggak tahu informasi Malabar dari sana gitu. Taunya cuma lihat toko lewat, Ya, lihat toko kalau nggak apaan gitu. mulut ke mulut kali Mulut ya. ke mulut kayak gitu-gitu. Jadi ketika kita bikin pelang itu cuma nama Malabar, mereka tuh kayak ya udah gitu. Sampai akhirnya ternyata ada teori nama brand tuh ada teorinya gitu. Kayak misalnya yang aku lakukan di Malabar itu akhirnya kita pakai kata susu. Oke. Supaya orang pertama kali baca nama brandnya dia udah tahu produk apa. Oh berarti basicnya susu gitu. Berarti biar dinotis sama orang-orang. Biar dinotis langsung gitu. Sekali baca sekali lewat langsung kayak ini Malabar tuh susu gitu. Susunya apa nggak tahu, tapi udah tahu kalau si yang jualnya susu itu. yang dijual itu susu, basicnya susu gitu. Oke. Gitu. Berarti Kak, kalau aku mau lanjut kayak yang lebih apa ya, lebih ke personal aja nih ya. Kan sebagai young entrepreneur nih Kang, ini aku Kang termasuk lah. Ya, masih muda kok. Ya, masih muda Kang, makanya aku bilangnya young entrepreneur nih guys. Jadi apa sih, kan tadi juga udah banyak kan lika-likunya apalagi waktu pandemi. Nah, aku pengen tahu sih apa sih motivasi yang bikin Akang tuh gak nyerah gitu. Dan tetap semangat membangun si Malabar ini gitu. Jadi brandingnya tuh lebih, kan sekarang udah punya cabang juga, jadi kayak gimana nih Kang? Motivasi ya. Kalau motivasi awal tuh sebetulnya ini berarti personal ya, bukan kita bawa visi misi Malabar. Kalau aku personal saat itu sekedar kayak aku lulus, aku nggak berdiam diri. Atau nggak tahu kenapa aku tuh selalu punya kayak apa ya, kebanggaan kalau sambil kuliah tuh kerja atau jualan apa gitu. Ada kesibukan lain lah. Ada kesibukan lain di samping kuliah gitu. Apalagi sampai menghasilkan gitu. Kayak aku punya kebanggaan itu gitu. Pengen punya kebanggaan itu, belum punya saat itu. Jadi masa kuliahku itu aku beberapa kali jualan gitu. Jadi tahun 2016 tuh awal-awal aku kuliah maba, aku jual-jual pulsa. Berarti udah ngebisnis dari maba. Bukan bisnis sih, aku lebih kayak cari kesempatan. Cari apa ya? Kegiatan. Cari kegiatan, cari keuntungan. Sama si kebanggaan itu. Kalau kuliah tuh nggak cuma kuliah aja dong, ngerjain yang lain dong gitu. Jadi aku pernah jualan pulsa, jualan keripik, terus ya jual gitu, tapi gagal gitu. Maksudnya nggak menghasilkan gitu, malah error bla bla gitu. Jadi saat itu motivasi aku adalah yang penting aku ngerjain sesuatu gitu. Ada yang aku kerjakan selain daripada kuliah. Karena jujur, ketika aku kuliah ternyata agak di luar ekspektasi. Tahu nggak sih masa-masa kalian ngerasa kayaknya aku salah jurusan? Iya, itu aku dari awal sih Kang. Oh iya. sorry. Sorry, Papet. Tiba-tiba merasa tidak enak gitu ya teman-teman. Tapi aku salah satu, aku merasakan betul apa yang kamu rasain gitu. Jadi kayaknya aku harus cari opportunity lain, cari kesempatan lain, cari peluang lain. Harus ngelakuin yang lain. Iya,
Jadi aku Biar kayaknya- enjoy. kayaknya nggak bisa deh. Karena kalau aku awal-awal maba itu, oh iya, aku jurusan sastra Indonesia, Oke. FIB. Jadi teman-teman aku saat maba itu mereka tuh udah banyak baca novel, Wow. udah nulis, udah bikin artikel yang bla bla bla, bahkan ada yang udah artikelnya dimuat di mana gitu-gitu. Terus aku tuh kayak, oh ini jurusan sastra Indonesia tuh kayak gini. Jadi kayak aku sangat kayak tidak tahu, Iya. nol banget, bahkan minus mungkin saat itu pengetahuanku soal sastra. Jadi aku cari itu tadi peluang lain. Udah deh, kayaknya aku jualan-jualan, coba-coba deh kayak gitu. Begitu awalnya. Tapi lambat laun setelah si susu Malabar ini berkembang, motivasinya lain lagi. Lebih berkembang udah bukan soal aku lagi. Kayak misalnya sekarang di Susu Malabar udah ada karyawan, udah ada yang kerja gitu. Iya. Jadi motivasi aku udah lebih daripada untuk diri aku sendiri, udah mikirin, oh si karyawan ini kerjanya bagus, gajinya nggak mungkin segini doang, bla 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 gitu. Jadi motivasi hari ini udah bukan soal aku lagi, kayak gitu. Udah lebih luas ke Susu Malabar, ke Ke karyawannya orang-orang yang di kerja. dalamnya gitu. Oke. Nah, aku juga pengen tahu Kang, bakal ada kayak cabang baru lagi nggak sih Kang kalau di nanti buat Malabar atau baru berarti 3 ya? Malabar tuh. Sampai hari ini kita ada 4. Ada 4 ya? Ya, di Jatinangor ada 3. Oh ya ada 3. Sama di Bandung 1 apakah ada bakal nambah cabang lagi atau gimana nih Kang? Oh, rencana terdekat sih kita belum ada karena cabang terbaru yang di Unpad ini masih agak chaos Iya. karena lingkungan baru, target pasarnya baru lagi, jadi kita masih mencari-cari formula yang baik. Oh, ini jualnya targetnya ke siapa Iya. kayak gitu. Jadi belum ada, cuman emang seiringnya waktu kayaknya metode si Susu Malabar ini cocok deh untuk apa ya, buka toko-toko kecil tapi banyak gitu. Tapi kita sampai hari ini kita belum franchise. Jadi masih sendiri. Oke. Semuanya masih toko apa ya namanya? Toko sendiri. Jadi itu. Pokoknya bukan franchise. Iya, Jadi kita iya. cabang-cabang ini masih satu kesatuan Oke. kayak gitu. Nah, kan tadi kayak ngomong-ngomong kayak ada apa di menunya pun ada susu dan ada cemilan lain ya. Nah, aku pengen lebih tahu sih Akang tuh kayak waktu pas bikin si susunya kan pasti ada trial and error-nya, Betul. TNE-nya. Nah itu tuh belajar ngeracik susu yang kayak disatuin sama buahnya tuh kayak dari mana atau kayak cuman coba-coba dari awal atau kayak belajar ya? gimana? Iya. Atau kayak lihat Belajar. YouTube atau terinspirasi dari siapa gitu. Belajar Waktu ngeracik. aku itu sebenarnya terinspirasi dari banyak brand juga sebetulnya. Oh, oke. Jadi ya, di Bandung itu kan banyak susu ya. Di Bandung banyak susu, di Jatinangor juga ada susu. Di Jatinangor juga ada Whiscar gitu-gitu. Iya. Jadi aku lebih banyak ide awalnya itu benar tadi nonton YouTube tutorial sih. YouTube tutorial. Jadi saat itu karena kami nggak punya banyak modal, jadi kami ngeraciknya tuh benar-benar kayak ya udah deh, yang penting ada susu, ada perasa apa gitu. Jadi kita cobain ngasal-ngasal aja. Saat itu karena modal kami minim, kami tuh aku ingat banget. Modal usaha si susu Malabar ini dari 3 orang ini kami tuh ngumpulin satu orang 250. Oh, Jadi kita tuh 7,5. 750. Kita tuh nggak beli alat sama sekali. Kita tuh kita pakai blender kan, pinjem si A. Oke. Yang benar-benar usaha yang jadi jangan sampai menganggap susu Malabar itu sekarang udah besar bla 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 Iya. gitu. Kita tuh mulainya Benar-benar dari merintis banget. dan kita mengusahakan untuk barang yang sekiranya bisa Pinjem aja lah, nggak usah beli nggak lah usah ya. beli lah gitu. Oke. Karena belum tentu ini berjalan kan. Iya, gitu. iya. Kita nggak tahu masa depan gitu. Iya. Jadi kita minimalisir pengeluaran. Blender kita pinjem, wadah es, Cooling box. cooling box itu kita pinjam Oke. gitu. Mungkin yang kita punya saat itu mungkin pisau dapur untuk Oh, oke. membuat, terus gitu-gitu lah. Oke. Pokoknya kita mengusahakan supaya yang penting jalan dulu aja deh. Modal belakangan gitu. Alat-alat yang bisa dipinjam kita pinjam. Nah, itu kenapa aku tuh suka banget sama lingkungan aku saat itu. Mereka tuh support. Nggak sekedar ya ayo gitu. Tapi aku boleh pinjam blender nggak? Boleh. Aku boleh pinjam. Malu sih sebenarnya ngomongnya pinjam gitu. Tapi apa boleh buat udah Iya, terjadi. iya. Jadi ini pengalaman aku saat itu gitu-gitu. Oke, berarti terima kasih ya temennya Kang Aldi sudah Iya, terima kasih mensupport loh. Sekarang udah gede banget brandnya, udah punya 4 cabang, gila, Boleh datang keren. lagi ke Jatinangor.
Sampai hari ini teman-teman aku tuh kalau ke Jatinangor, Ya. apapun yang mereka lakukan ke Bandung lah misalnya, Ya. mereka rata-rata masih menyempatkan main ke Susu Nangor, Malabur. gitu. Masih ngumpul-ngumpul di Oke. kedai kayak gitu. Kedai. Bersyukurnya sih kayak gitu ya. Oke. Nah, Kang, kan tadi juga di-mention selain kayak susu Malabar ada cemilan gitu. Nah, itu tuh kayak biar gak bosen aja ada cemilan atau kayak ya udah deh ini kayaknya hotang ini tuh kayak hotang kan ada hotang, Iya, ada ada corn corn. dog, menu-menunya tuh. Nah, itu kayak biar pelengkap aja atau gimana, Kang? Sebetulnya betul, itu pelengkap, Pelengkap. tapi aku ngerasa cara aku berpikir adalah awal-awal aku masukin produk makanan ini, jadi awalnya tuh nggak langsung kondok sama hotang, jadi aku coba bikin roti sandwich, bukan sandwich sih, kalau di Janji Jiwa tuh apa, Toast. roti panggang Iya, gitu, roti yang ada isinya telur, Iya, iya. terus ada sosis dan lain sebagainya. Aku jual itu dulu, coba itu dulu, sebulan 2 bulan ternyata nggak laku. Nah, lalu kemudian hotang dan kondok ini masuk, aku cobain juga. Jadi hotang dan kondok ini sebetulnya juga idenya aku ambil sebetulnya, aku ambil. Jadi dulu aku punya teman yang jualan bareng susu Malabar ini bareng sama hotang dan kondok. Terus karena dia sesimpel kayak dia udah nggak di Jatinangor, terus aku coba untuk kita jualan lagi yuk di Jatinangor. Aku ngelanjutin susu Malabar nih, kita kolaps yuk gitu. Jadi kayak satu toko isinya gitu. Tapi saat itu dia udah bekerja, udah kayaknya karir deh gitu. Iya. Dia udah bukan dagang lagi. Terus aku akhirnya minta izin untuk kayak yaudah deh hotang sama kondoknya aku masukin ke susu Malabar ya gitu. Oke, berarti Jadi emang bener pelengkap, pelengkap. tapi ternyata sangat membantu. Jadi kayak di pengeluaran satu toko, tapi kita bisa jual berbagai macam, macam-macam. gitu-gitu. Benar. Oke. Nah, Kang, karena kan Malabar pun brandnya tuh udah cukup lama ya berdirinya. Aku pengen tahu sih gimana sih kayak cara si apa ya pasti kan karyawannya yang ngeraciknya kan Iya, ada terus juga tangan karyawan tuh kan beda-beda kan kalau misalnya ngeraciknya tapi Betul. pasti ada takaran-takarannya kan. Pasti ada Nah, aku takaran. pengen tahu sih gimana sih caranya konsisten tetap konsisten gitu sama si rasanya ada yang di cabang Jatinangor ini. Oke, pertama, oke, aku bisa bilang kayak gini. Sebenarnya aku berterima kasih sekali kepada KSPTP. Oke, Oke. PTP. KSPTP. Kenapa? Karena mungkin kalian tahu ya, si susu Malabar ini ngambil susunya hampir semuanya, pokoknya Iya. hasil produksi dari KSPTP PTP, ini kan Malabar yang ambil. Iya. Jadi aku berterima kasih kepada teman-teman, Dede. kepada Pak Mang Dede, Iya, Pak Dede, betul. Iya, Aden betul. dan lain-lain sebagainya yang udah ngejaga kualitas susu. Wedeh. Itu sih keren banget. Keren. Terima kasih. Iya, soalnya karena basicnya itu susu. Ya. Setelah aku aku coba main-main ke beberapa peternakan, ternyata rasa susu tuh beda-beda Beda-beda. banget. Iya, beda-beda. Beda-beda banget. Ada yang sampai kayak nggak enak, Iya, ada iya. yang tawar, ada yang asin, ada yang gimana-gimana gitu. Dan sampai hari ini yang cocok tuh yang KSPTP. dari KSPTP. Jadi kayak aku ngerasa aku beruntung karena 5 tahun ini masih kerjasamanya sama teman-teman sekalian gitu, Asik. sama Pak Dede. Terus kemudian jadi aku nggak khawatir soal susu. Iya, soal susu. Jadi aku lanjut ke bahan lainnya, Iya. buah-buahan. Oke. Jadi kalau aku ke teman-teman ya di Malabar, aku lebih mengenalkan ada takaran-takarannya, kayak gula sekian, esnya sekian gitu-gitu. Tapi kita kan pakai buah asli ya. Iya. Kita pakai buah asli, jadi aku mengenalkan kekhasan dari buah masing-masing gitu. Oke. Jadi kalau pisang tuh bagusnya rasa pisangnya kayak gini, jadi aku cobain. Jangan sampai ada rasa sepat misalnya, Oh, iya, iya. atau kalau udah ada bintik-bintik kuning kan gitu Iya, ya. ada, Kalau iya, buah iya. itu udah ada bintik ini, dia udah mulai terlalu matang. Jadi sebelum bintik ini membesar, kamu harus udah mulai simpen di sealer, di showcase supaya tidak terlalu matang untuk memperlambat kematangannya gitu. Terus kalau buah mangga, rasa manis yang seperti ini yang aku cari nih, nggak yang kecutnya. Jadi kalau ada yang kecut, langsung dilepehin aja kayak gitu. Jadi aku mengenalkan karakteristik si masing-masing buah Oke. supaya mereka itu bekerja nggak sekedar misalnya mangga
satu buah, terus pisang satu buah gitu. Nggak sekedar itu, tapi lebih daripada itu, mereka aku kenalkan karakteristik si masing-masing buah. Supaya mereka tahu juga rasa seperti ini ternyata yang dicari gitu-gitu. Kekentalan seperti ini yang dicari gitu-gitu sih. Takutnya soalnya berarti para karyawan juga kayak kalau misalnya ada buah yang kematangan pun juga takutnya nanti kurang disukai Iya, betul. konsumen Kurang berarti ya. sesuai. Karena misalnya pisang aja kalau udah terlalu Iya. matang, aku pun nggak suka gitu. Oh. Iya, jadi emang harus matangnya agak perfect. Kalau belum matang dia nggak enak, kalau terlalu matang dia nggak enak. Jadi kita ambil Kayak benar-benar di harus matang. normal. Jadi kayak aku lebih suka bukan ngebuang sih jatuhnya, tapi kayak supaya tidak mengecewakan gitu. Jadi yaudah deh, jangan di ini, jangan dikasih yang udah terlalu matang mah disimpan aja nanti kita yang makan atau gimana gitu. Jadi aku termasuk penjual yang nggak terlalu sayang bahan baku. Sayang sih sayang, maksudnya dijaga gitu supaya nggak boncos gitu-gitu. Tapi untuk mencari cita rasa yang konsisten, nggak berubah-ubah gitu, itu yang kita kejar sih. Begitu. Nah, tadi kayak agak kepo sih yang soal yang kayak apa buah-buahan kayak gitu. Nah, kalau misalnya si buah-buahannya itu kayak kan kalau misalnya udah terlalu matang kan tadinya mau bisa dimakan gitu ya sama karyawan atau Iya. yang lainnya. Nah, kalau misalnya yang belum kayak kurang matang itu tuh apakah tetap disediakan atau misalnya malah nggak ada Mending aku matiin. mati. Maksudnya aku kepikirannya di aplikasi, maksudnya dimatiin ya. Aku sering ngomongnya gitu, oh udah matiin aja gitu. Enggak bunuh ya maksudnya. Tapi lebih ke udah jangan dijual. Oh, jadi dijual. Iya, bilang aja habis stoknya hari ini, bla 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 gitu. Berarti nggak dijual gitu ya Iya. kalau yang masih Betul. si buahnya belum matang Betul. kayak gitu. Karena yang aku jadi kalau aku bisa bilang susu Malabar tuh termasuk minuman yang sebenarnya nggak bisa dibilang murah sih, tapi Yes, gimana ya? worth it sih. Nggak terlalu mahal lah gitu. Iya, Jadi aku worth it. ngejarnya emang repeat ordernya. Si pengulangan itu. Jadi kalau bisa satu orang itu bisa 2 sampai 3 jangan 2 kali. 2 kali seminggu kali, lah gitu. iya. Jadi masih kayak nggak terlalu berat gitu. Dibanding aku ngasih misal harganya 20.000, tapi dia jajannya cuma sekali Iya. sebulan gitu. Jadi Karena di under 20 juga kan si iya. harganya. Jadi aku nggak jual terlalu mahal. Banyak porsi mahasiswa gitu-gitu. Bukan porsi mahasiswa, maksudnya mahasiswa suka gitu-gitu. Gitu. Oke, Kang. Nah, karena tadi juga Akang udah mention mahasiswa, jadi kan bicara soal mahasiswa nih, Kang. Nah, banyak mahasiswa tuh terutama di Unpad tuh kayak udah punya ide bisnis banyak, tapi suka mentok di konsepan. Kalau enggak kayak tadi yang demot ya, kayak karena mahasiswa sekarang suka banyak demot kayak sebenarnya aku nggak cocok nih di bisnis ini. Nah, Oke. ada gak sih Kang tips khusus nih dari Akang sendiri untuk para mahasiswa kayak biar gak stop planning atau kayak harus kalian tuh sebenarnya cocok nih di bidang ini tapi kalian cuman kayak gara-gara kebawa demot aja atau kebawa males Oh, I aja see. kayak gitu. Sebenarnya kalau soal itu eh harusnya sih nggak harusnya, tapi menurutku ya ini nggak tahu bisa diterima orang lain atau enggak, tapi kalau buat saya ketika mengalami demotivasi tadi eh balik lagi kamu tuh mau ngapain sih gitu. Jadi kayak kamu mau dagang tiba-tiba motivasinya hilang gitu-gitu, yang kamu kejar sebetulnya apa? Lakunya kah atau berkembangnya kah atau sekedar ngisi waktu luang Iya. kayak aku Iya. gitu-gitu. Nah, itu sih hal-hal yang kamu cari itu yang dipenuhi dulu gitu. Jadi jangan sampai misalnya nggak laku atau bahkan kayak nggak jalan atau bahkan cuma masih dalam pikiran tapi tiba-tiba nggak jalan langsung hilang aja gitu, kayak rasanya sayang sih buat aku ya. Jadi soalnya ide tuh mahal. Ya, ide mah. Terus ditambah kita tuh mahasiswa. Saat itu aku mahasiswa dan mungkin yang teman-teman yang dengerin mahasiswa, kita tuh punya semacam kayak privilege. Iya, privilege. Kita bisa trial error saat ini juga. Dalam artian kita tuh punya banyak teman kayak yang aku ceritain dari tadi. Kita tuh punya banyak teman, bukan pergunakan tapi kayak coba buat mereka tuh berguna buat produk yang mungkin mau kamu coba ini. Jadi trial errornya ke mereka gitu. Misal kalau kamu punya modal lebih, boleh kasih aja ke mereka untuk
kita bisa dapat feedbacknya gitu, produknya seperti apa, kira-kira laku dijual atau enggak gitu-gitu. Karena aku ngerasa sewaktu aku masih jadi mahasiswa, itu tuh mahal ya. Saat-saat itu tuh mahal karena ketika aku mau bikin produk baru sekarang, aku tuh nggak bisa segampang itu dapat feedback. Jadi kayak aku harus ngasih sesuatu ke konsumen. Belum tentu mereka mau dengan senang hati ngasih masukan atau kritikan gitu-gitu. Kadang-kadang sampai sekarang-sekarang ini malah banyaknya kalau nggak suka sama produk udah ditinggal gitu. Jadi aku merasa teman-teman tuh sangat amat berguna gitu. Jadi bertemanlah dengan teman-teman yang mulutnya pedas gitu, yang cerewet, yang banyak komplainnya, itu malah teman-teman yang bagus sih menurut aku. Yang bakal lebih jujur dan aware sama kita jujur, kali ya. Iya, betul. Jadi itu jadi salah satu cara aku saat itu kalau tiba-tiba aku lemes gitu. Terus percaya dirilah sama produk yang kamu coba bangun kayak gitu-gitu. Soal modal mungkin berat karena mahasiswa, uang jajannya terbatas gitu-gitu. Tapi banyak kok cara-cara kayak yang aku cara aku untuk ngebangun Malabar. Cara-caranya tuh sesimpel kayak ya tadi minjem atau apa gitu. Minimalisir pengeluaran-pengeluaran yang sekiranya cuma sekali pakai kayak gitu-gitu. Gitu sih. Oke, makasih nih Kang tipsnya. Nah, aku juga pengen tahu nih di balik segelas susu Malabar ini yang selalu konsistensi enak, apa sih filosofi bisnis yang selalu dipegang teguh gitu oleh Akang gitu dalam mengelola usaha ini? Aku apa ya? Aku tuh termasuk orang yang nggak punya keahlian khusus. Nanti sih, jadi aku nggak pinter branding, aku nggak pinter dagang, aku nggak pinter bikin konten, aku nggak pinter bikin produk, nggak bisa bikin tiba-tiba rame gitu-gitu. Jadi sampai hari ini konsisten sih. Jadi aku termasuk orang yang kalau hari ini nggak laku, ada kok hari besok gitu. Jadi susu Malabar ini pernah ada awal-awal dagang tuh, ada satu hari sama sekali nggak pernah ada pembeli, nol besar gitu kayak. Tapi aku percaya kayak ini enak kok, mereka aja yang belum tahu gitu. Jadi hal yang aku pegang teguh tuh karena aku udah berusaha untuk bikin produk yang baik. Kemudian aku udah merasa ada market fit-nya, pasarnya tuh ada. Jadi aku ngerasa aku tinggal konsisten aja nih ngejalaninnya. Hari ini belum laku, it's okay, ada hari besok, ada lusa gitu-gitu. Untuk pengeluarannya, ya semoga ada jalan gitu aja sih. Aku percaya itu ya, nggak tahu kenapa. Kayak gitu. Oke, berarti kayak lebih ke pede aja dulu gitu ya, sama produk sendiri gitu. Konsistensi ya, sama itu yang paling susah menurut aku. Soalnya 1 bulan nggak laku, misalnya minus, mungkin orang akan kabur. Tapi saat itu aku masih kayak, aku percaya ini bisa, ini laku. Karena konsistensi itu juga susah kali ya, tiap orang tuh cara konsistensinya beda-beda kayak betul. Oke Kang, jadi karena daya tarik utama dari Malabar ini tuh yang kualitasnya premium, kayak tadi juga konsistensi dari si susunya gitu ya. Aku sih pengen kita bahas sedikit sama tentang bahan bakunya, dan tadi juga udah sedikit dinotis juga bahwa susu Malabar ini tuh bermitra juga sama peternak lokal atau dari KSPTP juga. Nah, apakah ada mitra yang lain atau di KSPTP aja gitu kan? Sampai hari ini kita di susu Malabar karena akhirnya penjualan meningkat gitu, jadi produksi di susu kita tuh dari tahun ke tahun emang aku juga sebenarnya kaget sih karena aku merasa nggak melakukan banyak hal gitu, tapi peningkatannya tuh cukup signifikan gitu. Jadi sampai hari ini akhirnya kita harus ambil dari supplier lain. Jadi produksi susu KSPTP sampai hari ini tuh ternyata belum cukup untuk memenuhi kebutuhan susu di Malabar. Jadi kalau sampai hari ini bisa kita 100 liter ya? Iya. Sekitar 100 liter, nah kita tuh habisnya di atas itu gitu. Jadi kita harus ambil dari tempat lain. Nah, cuman itu sih yang jadi bukan masalah sih, tapi akhirnya ada sedikit pengurangan kualitas gitu. Mau nggak mau, tapi apalagi buat kita mau berkembang gitu. Kalau kita cuman akhirnya nungguin yang yaudah kita ngabisin stok KSPTP aja, rasanya
kita nggak akan berkembang gitu. Jadi mau nggak Oke. mau kita harus survei. Jadi dulu aku ada suatu waktu aku main ke Daerah lain. daerah mana ya? Tanjung Sari. Gunung Sedih, gunung ada nama daerah gunung apa gitu. Itu tuh tempat KKN aku dulu. Oh, oke. Jadi aku ngambil KKN itu judulnya ini lucu sih. Karena supaya aku mengenal susu, aku ngambil KKN tentang susu. Jadi aku mainnya sama anak-anak vapet dulu, Oh, anak-anak oke. vapet, anak-anak kedokteran hewan, anak kedokteran umum, dan aku satu-satunya anak FIB. soshum di situ. Oke. Emang dari judulnya emang pemerahan susu bla 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 gitu. Nah saat itu dosen pengampunya itu Bu Novi Oh, Mayasari, oke. yang tadi aku sedikit spill gitu. Oke. Jadi segitunya sih saat itu aku untuk tahu susu, ngejar pengetahuan tentang susu, susu ada di mana aja gitu. Aku pikir kalau aku terjun ke situ, rasanya aku akan tahu banyak pengetahuan tentang susu. Gitu. Terus akhirnya beberapa waktu lalu karena penjualan susu Malabar meningkat, aku main lagi ke sana. Tapi Oke. belum nemu akhirnya Belum yang nemu lagi. yang sekelas sama SPTP Anjay. ini. Gitu Gila, deh. gila, gila. Keren Berarti sih. emang bagus sih yang di KSPTP, Kang. Terbaik sih sampai hari Terbaik. ini. Terbaik. Sih. 5 tahun aku nggak pernah kecewa ya. Wow. Iya, berarti itu kalau jangan sampai dikecewain ya, tolong Jangan KSPTP Tolong. jangan sampai mengecewakan Betul. Malabar. Tolong jaga kualitas susunya. Gitu. Oke. Boleh nih Kang, karena apa ya? Tadi tuh dari perjalanan bisnis udah dari 2019 berarti ya. Iya. bener sekali. Sampai detik ini di 2025 gitu. Nah, pelajaran apa sih yang paling berharga gitu ya, yang paling berkesan gitu, dan yang paling membentuk si susu Malabar ini tuh kayak gitu. Pelajaran paling penting ya yang aku alamin mungkin hmm, partner kali ya. Partner. Aku Oke. ngerasa kalau kehilangan partner itu ternyata susah. Karena sampai akhirnya sekarang kan susu Malabar akhirnya dipegang penuh sama aku. Jadi teman-teman aku akhirnya punya kehidupan masing-masing Masing-masing. gitu, yang kerja, yang akhirnya balik ke daerah asalnya gitu. Karena awal-awal emang Malabar cukup tidak terbayang mau Iya. jadi seperti apa Iya. gitu. Akhirnya aku sendiri aku kehilangan ini sih saat itu, kayak waduh aku harus ngapain ya kalau Iya, sendirian kalau gitu. sendiri. Tapi toko udah jadi, jualan udah tiap hari gitu. Bingung gitu ya? Bingung akhirnya aku bingung akhirnya kayak saya tuh kayaknya menarik diri sih, menarik diri dari kehidupan. Jadi aku banyak belajar dari konten-konten orang Oke. gitu. Jadi pelajaran yang aku anggap penting itu adalah kayak kehilangan partner merusak banyak hal ya. Benar-benar Deep. kayak Deep. rasanya kayak susah Iya. gitu, susah gitu untuk ngelakuin langkah selanjutnya gitu. Jadi aku sampai di tahap menarik diri gitu. Gitu sih Bang. Jadi aku rasa partner penting, tapi sampai hari ini aku susah ya nemu partner yang kayak dulu gitu. Kayak cocok-cocokan lah ya Kang berarti. Cocok-cocokan gitu, visi misi kita mau bawa Malabar seperti apa, cara kerja kayak gitu. Kayak aku udah ngerjain hal yang kayak gini, tapi partnernya belum ngapa-ngapain, kan rasanya kayak susah nih kita jalan bareng kayak gitu. Partner menurut aku sangat penting Oke. gitu. Berarti Kang, aku simpulin nih, berarti sebenarnya ownernya 3 dari awal tuh ngebangunnya. betul. Berarti kalau sampai sekarang Akang berarti yang ngurusin Sekarang lagi semua. aku pegang Lagi full sama Akang. Full sama Yang aku. 4 cabang itu. 4 cabang. Wow, keren sih Kang. Ya, gitu. Gila. Berarti udah sibuk banget. Sibuk sih. Belakangan aku malah ngerasa nggak sibuk ya. Wow. Kenapa tuh Kang? Soalnya akhirnya dari hasil belajar aku akhirnya yang terpenting dari usaha tuh sistem ternyata. Jadi nggak melulu aku harus buka toko sendiri, nggak melulu aku yang belanja sendiri. Jadi dengan sistem yang baik, dengan sistem yang cocok. Jadi itu yang saat itu setahun 2 tahun terakhir ini yang aku kejar. Jadi kayak jadwal pekerja, jadwal libur, gaji dan segala halnya itu yang aku kejar saat itu, sistem kerja di Malabar gitu. Itu sih saat itu sibuk-sibuknya aku. Nah kalau sekarang karena sistemnya udah mulai berjalan, aku udah sedikit bisa ini dulu deh, diem dulu deh gitu. Jadi udah mulai bisa agak nyantai lah. Oke. Jadi masa-masa kerja kerasnya mungkin beberapa waktu lalu aku
Jadi kalau sekarang aku lebih ke mengamati sistem, bagaimana yang bisa aku improve lagi, bagaimana yang kayak misalnya tiba-tiba ada karyawan cabut gitu, gimana supaya nggak kelabakan yang di tokonya gitu-gitu. Ya meskipun akhirnya aku masih terjun di kedai juga kadang-kadang masih kayak misalnya ada tiba-tiba yang nggak masuk gitu, aku yang backup gitu-gitu. Oh, oke oke. Nah, Kayak kalau gitu. boleh tahu Kang, berapa sih sekarang tuh total karyawan Malabar kayak di 4 cabang itu tuh? Total karyawan mabar sampai hari ini kita tuh ada yang full time, ada Ada yang yang part part-time. time. Jadi kalau yang full time itu ada 9, 9 atau 10 ya. Karena belakang baru-baru ini ada yang mulai kayak aku mau resign ya udah gitu. Jadi Oke. 9, 10, 9 Iya. terus yang part time tuh kita ada 2 orang. Jadi ada dari mahasiswa gitu. Iya. Berarti full dari mahasiswa atau kayak ada teman Akang juga yang ikut Oh, terjun atau? kalau yang full time ini aku ambil dari anak-anak di lingkungan sini sih. Oh. Rancakek, Jatinangor, sampai ke Nagrek gitu-gitu. Terus ada beberapa temen aku juga yang ngebantuin akhirnya. Terus sama tadi yang part time. Oke. Kalau nggak salah, aku juga kalau punya temennya aku juga part time di Kayaknya aku Malabar. tahu siapa deh. Soalnya ternyata yang ngehubungin aku ini, ngehubungin aku untuk acara ini, itu Ilham ya kalau nggak salah. Ya, Ilham ya. itu teman kelas Kok aku. dari Ilham terus kayak, iya udah. Iya, betul Padahal aku Kak. sering main Itu tuh ke, ketawa. oh temennya. Iya, kita sekelas 1, 2, 3 sekelas sama Si Ilham ya. Salam buat Ilham. Karena Ilham. Ilham juga sering-sering main sih ke, maksudnya ketika ngantar temennya itu. Iya, oke, oke, I Temannya know. itu. Iya, jadi ngegosimin Ilham. Jadi ya udah. Oke deh, kamu boleh deh, kita minum-minum dulu deh. Oh bener. Iya, Seru Kang. banget ya obrolannya ya? Ih, Atau iya, Kang. hanya saya yang merasa seru? Seru kok, Kang. seru. Sumpah, aku jadi lebih tahu Malabar. Bukan hanya membeli, sekarang udah tahu gimana brandingan Terima Malabar. kasih sekali. Tapi beneran suka Malabar? Aku waktu itu sampai kayak kan aku manggilnya Iput ya. Iputnya siapa? Ilham. Oke, Iput. Put, kan lu udah gitu. Boleh dong Malabar 1. Iya deh, boleh. Oh, iya. Iya. Mesra Boleh sekali memang mereka. deh. Tapi Kak, apa ya? Lebih, tapi menurutku ya, lebih ini sebagai konsumen aja sih. Lebih enak yang di Jatinangor, Dibanding yang di DU. Oh iya? Iya. Sumpah, ini aku jujur ya, guys. Rasa favorit kamu apa? Yang sering kamu beli? Aku suka Oreo sama apa yang Mari tuh. Mari Regal. Iya, itu. Oke. Aku suka dua. Karena kemanisan atau susunya terlalu strong? Kalau yang di Nangor tuh pas manisnya. Maksudnya kan aku karena sweet tooth juga, karena suka manis. Jadi kayak nggak apa ya, cukup aja gitu manisnya di aku gitu. Tapi kalau yang di DU tuh waktu itu aku nyoba tuh kayak masih kurang gitu loh, Kang. Saranin dari aku ya. Oke, terima kasih. Langsung atas- ke ownernya. Sumpah, Kang, Jadi karena yang di Bandung itu sebetulnya itu salah satu produk baru sebetulnya. iya ya. Mungkin kamu tahu ya sedikit ya. Jadi kita di sana nggak pakai es batu. Jadi si Iya, beda. susunya yang kita bekuin itu ngakalin supaya daya tahannya sih. Iya sih, daya Jadi tahan. aku mulai kayak kepikiran untuk mengembangkan susu Malabar ini ke lingkungan yang lebih luas. Jadi mungkin kalau segala sesuatunya dari Jatinangor kan ada jarak yang ditempuh Iya, ya. jarak. Kalau susunya masih cair, aku rasa peluang untuk rusaknya tuh besar gitu. Jadi aku mengecilkan peluang rusaknya itu dengan cara membekukannya. Dibekuin, oke. Terus harganya juga lebih mahal. Iya. Iya, kamu tahu. Iya, juga. soalnya Kaget beda. mungkin ya? kok 18.000 kak? Kok 17.000? Sama cupnya juga beda kan? Iya, Kang. Cupnya sama? Iya. Cuma ada yang besar dan yang Iya, kecil. iya, iya. Iya, Iya, gitu. itu. Iya sih, aku juga mikirnya waktu pas beli, karena udah beli 3 kali di yang DU. Pertama, kedua, ketiga, tak kirain tuh kayak kayaknya kurang es atau apa gimana. Ternyata kayaknya emang lebih, gak tau kenapa yang di Nangor lebih ininya kali mungkin orinya di Nangor kali ya. Dan aku juga mikir juga kayak mungkin jarak yang susu itu loh, kayak pengantaran susunya, jadi Berarti kayak kamu berpengaruh. analisis tuh ya? Iya. Wah, susunya nih kayaknya nih kurang ini deh. Ini kayaknya ada jarak 25 km jadi Iya, susah. karena udah tahu juga kan jarak dari Nangor ke DU selama apa, jadi kayak jam 2 jam iya segala pasti juga. macet-macet ini. Jadi kayaknya ini deh di perjalanan susunya gimana. Jadi ada ya pembeli yang kayak kamu ya? Maksudnya dianalisis gitu. Wah, ini susunya seperti ini kayaknya Iya. bukan susu
KSPTP deh ini gua bilang. Karena saking ininya tahu banget, apal banget susu. Nah, Kang, ada gak sih kayak kepikiran kalau misalnya yang di Bandung itu Iya. pakai susunya tuh bukan yang dari KSPTP. Jadi kayak biar dari perjalanan Oh, itu tuh. ada. Jadi saat itu aku juga coba cari alternatif lain. Jadi aku coba ke Lembang, aku coba ke Pangalengan Oh, ya. gitu. Tapi biaya ya. Iya sih biar. Di sana kok mahal ya? Iya, apalagi Maksudnya kayaknya nggak cocok deh sama Malabar, atau mungkin Belum Malabarnya ada. nanti naik harga atau seperti apa. Tapi sampai hari ini karena di sana kebutuhan susunya belum banyak, jadi masih bisa di backup dari yang di Oke. Jatinangor gitu. Nggak tahu tiba-tiba nanti rame harus muter-muter lagi nih susu dari mana lagi gitu sih. Di masih belum ada ya apa ya ya alternatif dulu. Belum ada, tapi sudah mensurvei gitu. Jadi Oke. kayak bisa aja sebetulnya. Oke, Gitu. oke. Nah, guys, karena obrolan kita kali ini bersama Kang Aldi as owner Malabar juga udah apa ya, sudah beres gitu ya, guys. Oh, udah selesai nih? Ya udah, Oke. udah guys. Tegang sekali obrolannya. ya, aduh, jadi banyak banget guys apa ya, insight gitu ya, apalagi buat aku sebagai pembeli sekarang udah tahu nih seluk-beluk dari Malabar, brandingan Malabar ini karena ternyata Malabar ini tuh juga sempet apa ya, sempet turun juga gara-gara Covid dan akangnya pun langsung apa ya, termotivasi lagi di 2020 berarti Agustus untuk apa merintis lagi si brand Malabar ini. Dan oh ya Kang, karena dari tadi nge-mention Malabar, aku ini agak nanti dulu ya guys, agak dulu closingan bentar. Aku baru keinget Tiba-tiba ada obrolan lagi. Boleh? ini kenapa sih Malabar milihnya namanya Malabar? Oh, Gak nama. apa gitu, gak yang lain gitu. Kenapa Malabar? Oke. Jadi sih Malabar. Tiba-tiba banget ya? Iya, tuh Aku kan kira kayak udah. aku jadi tiba-tiba kepikiran juga. Oke. Kenapa Malabar? Sebenarnya agak panjang kalau diceritain, tapi Singkatnya. singkatnya ada Malabar ini namanya sendiri diambil bukan dikasih sih. Kami si teman aku Rido tadi kasih nama ini Malabar aja. Sebenarnya Malabar itu apa? Terus? Karena aku juga Iya, orang iya. yang ya, sama kayak kamu Malabar. Kayak kata asing Iya, banget. iya, makanya. Terus saat itu aku belum tahu ada Gunung Malabar, Desa Malabar, Ah. bahkan kereta Malabar itu aku belum tahu. Dan ternyata bukan itu. Terus? Kalau pikir itu. Oke, terus Bukan terus itu. ternyata. Jadi kalau dia bilang, jadi ada satu atau dua tiga artikel yang bilang kalau Malabar ini berasal dari bahasa Arab, mal dan abar. Anjir. Kayak filosofis gitu ya, kayak Wow. Jadi mal itu artinya sumber atau uang gitu, terus abar ya pokoknya antara satu dua itu, pokoknya arti itu sumber uang. Nah. Terus kita mengartikannya kayak jadi ini sumber rezeki deh gitu. Gokil kali. Masya Allah, Tidak, gokil. tidak ini ya, tidak kayak Gak Malabar. expect. Gak expect ya? Kirain kayak apa ya, kayak nama-nama. Nama daerah, Iya, nama gunung. daerah ya, kayak gitu. Beberapa orang kayaknya hampir semua ya Padanya. ngarahnya ke sana. Nama Iya. gunung ya? Iya. Kok ada di sini? Jualan teh ya gitu. Kan ada- Yang nonton ada podcast ini tahu nih kisah Malabar. nama Malabar tuh apa. Makanya Sumber uang. Iya. Gitu. Makanya nonton podcast ini, guys. Oke. Jadi nah itu sekarang beneran closingan ya, guys. Oke. Nah itu dia obrolan kali ini bareng Kang Aldi seputar merintis usaha di bidang olahan susu. Dan juga tadi ada sedikit tips-tips juga buat para anak muda yang demot gitu ya untuk usahanya gitu. Jadi buat para kalian mahasiswa dan mahasiswi di Jatinangor, buat kalian yang kayak mau cari cemilan atau minuman yang menyegarkan gitu ya. Dan ini pun juga apa ya, affordable dah menurutku, juga worth it juga gitu ya. Harganya pun juga nggak terlalu mahal sih menurutku segitu, karena juga isinya juga banyak dan full guys. Dan full. Padat juga dan isinya juga Setengah liter ya, enak-enak. guys. Enak-enak. Jadi kalian bisa aja langsung ke outlet Malabar. Ada 3 outlet ya Kang. Di Jatinangor Di ada 3. Jatinangor ada 3, dan kalau kalian juga orang Bandung, kalian bisa sempetin aja ke di Pati Ukur di depan Bebek Ali Borme kayak gitu guys. Nah, karena sudah beres ya guys, karena itu juga apa ya, banyak juga pengetahuan baru nih dari aku, dari Akang buat aku juga, dan pasti kalian juga yang nonton kayak pasti kayak oke, ternyata nama Malabar
tuh itu artinya gitu. Bukan kereta ya. Bukan nama-nama lain gitu. Nah, jadi kalau dari aku sih ini podcast perdana dan keren banget sih Kang. Oke. Thank you so Terima much. kasih sudah Big thanks. mengajak aku Wah, di podcast pertama ini. iya. Dan podcast pertama juga yang aku datengin. Wow. Jadi sama-sama pertama kali. Ya, kita semua sama-sama pertama. Sama-sama pertama. Oke, ini seru banget sih Kang tadi juga. Ya, jadi sekian obrolan kita hari ini. Jadi buat kalian semua jangan lupa like, comment, subscribe, and share podcast kali ini. Oke, see you soliders. Thank you. Minum Kang. Thank you. Makasih Kang. Kayak tegang banget nih.